Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Eh, Bertemu saya kembali dengan Syatandra Utama di mata kuliah pemrograman 3. Kali ini kita akan membahas tentang kondisi dan perulangan. Dimulai kita dari kondisi dahulu, yaitu kondisi dan perulangan ini merupakan pertemuan pertama materi di pemrograman 3 yang menggunakan Java. Baik, di kondisi ini kita mengenal if, else, dan juga nanti switch case. Kemudian ini adalah operator perbandingan. Di sini kita bisa lihat operatornya itu nanti digunakan untuk membandingkan antara satu variabel dengan variabel lain ataupun dengan angka. Nah, di sini ada simbolnya lebih besar, kemudian ini lebih kecil, lalu ini sama dengan, lalu ini tidak sama dengan, dan ini lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Di sini saya memasukkan spasi karena saya ingin memperlihatkan ini adalah misalkan ini sama dengan. Baik. Kemudian ini adalah struktur dari if else. Struktur dari if else itu seperti ini: if, kemudian variabel, lalu operator perbandingnya, lalu angka atau variabel lain. Lalu setelah itu isi kode program yang ingin dijalankan. Kemudian sini else. Setelah else ini itu isi program yang lainnya. Jadi yang kalau if di atas ini tidak dipenuhi, maka nanti kode programnya yang akan dijalankan yang di bawahnya. Ini adalah contoh program dari if dan else. Di sini kita memasukkan integer alas tinggi dan luas. Di sini alasnya 4, lalu tingginya dimasukkan 5, lalu untuk luasnya itu dimasukkan rumus alas kali tinggi per 2 atau dibagi 2. Kemudian di sini luas itu jika dibandingkan saat sama dengan 10, maka kalau jawabannya benar maka ia akan menampilkan jawaban Anda benar. Kalau tidak, maka jawaban Anda salah. Kemudian di dalam if else ini kita bisa melakukan kondisi bertingkat, yaitu nanti bisa ada kondisi 1, program 1, lalu kondisi 2, program 2, dan yang lainnya atau else. Ya, ini adalah contoh programnya. Jadi misalkan saya ingin memasukkan sebuah nilainya itu saya masukkan di sini 60. Nah, di sini jika nilainya itu kurang dari 50, maka nanti akan ditampilkan nilai Anda adalah, kemudian nilai huruf Anda adalah C. Lalu jika yang lain, misalkan nilai Anda kurang dari atau sama dengan 60, maka nilai Anda akan ditampilkan, lalu ditampilkan nilai hurufnya B atau yang lainnya. Jika tidak keduanya, maka nanti ditampilkan nilai Anda, lalu nilai Anda adalah A, seperti itu. Ya, bisa kita coba di sini ya.
Kita buka dulu NetBeans-nya. Baik. Ya, kita jalankan di program yang sudah ada. Baik, misalkan di sini ini saya tadi sedang menggunakan perulangan. Baik, misalkan di sini saya masukkan integer nilai sama dengan nilai integer nilai, lalu saya masukkan nilai dengan 75. Lalu if, jadi jika nilai tersebut kurang atau sama dengan 50, maka yaitu akan menampilkan nilai Anda kemudian nilai huruf Anda adalah C, misalkan seperti itu. Lalu jika ini tidak bisa dijalankan, maka misalkan nilai Anda itu kurang dari sama dengan misalkan 60, misalkan 70 ya. Sistem akan ditampilkan baik Anda lalu nilai huruf Anda adalah B. Kemudian jika mau ada yang lain, misalkan nilai ditambah ya, misalkan nilai itu kurang dari 80, misalkan A atau yang lainnya bisa, tapi saya langsung saja else nilai Anda sama dengan nilai huruf Anda adalah A. Baik, sampai sini sudah selesai ya. Nanti kita jalankan. Nanti dia itu akan tampil huruf yang A. Karena apa? Karena dia tidak ada di sini, karena ini kan kurang dari atau sama dengan 70, dan juga kurang dari 50 di sini juga tidak ada, maka dia yang lainnya gitu. Jadi nilai Anda 75, nilai huruf Anda adalah A gitu ya. Ya, seperti itu adalah if bertingkat. Kemudian kita lanjutkan. Yang terakhir di kondisi itu adalah ada switch dan case. Nah, switch dan case ini yaitu harus huruf atau satu huruf kemudian atau juga angka ya. Tapi kalau huruf itu pakai char. Dan bentuknya seperti ini, switch. Kemudian statement pembandingnya atau variabelnya. Lalu case 1-nya apa, case 2, case 3, dan defaultnya.
Nah, nanti akan seperti ini. Jadi ini contohnya integer variabel 1 var 1 sama dengan 2. Jadi switch dia variabelnya var 1. Nah, ini case-nya. Misalkan dia memilih tadi 2. Jadi yang tampil adalah yang case 2 gitu. Nah, kalau nanti huruf, jadi dia char terus A gitu ya. Cuman dia biasanya harus pakai array dulu. Nah, dia kalau misalkan dia 0, maka dia nanti akan ke default. Seperti itu. Sama seperti if bertingkat sebenarnya. Hanya dia ditentukan angkanya atau hurufnya. Ya, sampai sini kondisi dalam Java sudah selesai. Kemudian kita akan melanjutkan dengan perulangan. Jadi perulangan pada Java itu sebenarnya sama seperti perulangan di bahasa lain, yaitu menggunakan for, do, dan while. Ya, kita mulai dulu dari for. Ini adalah bentuk dari perulangan Java, yaitu for. Di for, kemudian tipe datanya atau variabel dan juga variabel, atau juga tipe data bisa di luar for. Itu tergantung dari masing-masing programmer. Kemudian di sini ini maksudnya isi kode program. Sini isi kode program, yaitu nanti apa isinya gitu ya. Nah, ini nanti adalah contoh dari for. Bisa kita coba di sini. Kita langsung ke misalkan sini langsung for integer i sama dengan 0, koma i kurang dari atau sama dengan 4, koma i plus plus. Ini plus plus ini adalah operator dari perulangan itu. Jangan lupa setelah perulangan kita tambahkan kurung kurawal. Kemudian dia di dalam perulangan itu kita harus menampilkan apa gitu ya. Jadi di sini untuk saat ini kita menampilkan nilai dari is tersebut ya. Print line. Nilai i sama dengan sini plus i. Baik. Setelah sudah, mari kita jalankan. Nah, ini adalah nilainya. Tadi kita deklarasikan di sini i-nya itu isinya 0. Jadi dia nanti batasnya itu adalah 4. Jadi di sini dia menampilkan dari 0, 1, 2, 3, 4. Jumlah dari baris ini adalah 5. Kenapa 5? Karena dia dari 0. Kalau di sini saya ubah jadi 1, maka dia itu seperti ini. Nilai i 1, 2, 3, 4. Dan batasnya 4. Kemudian ini juga kalau misalkan saya ubah jadi kurang dari 4, maka dia itu yang akan tampil sampai 3 karena kurang dari 4. Batasnya cuman 3. Jadi kalau bisa jangan sampai menyentuh 4 gitu. Itu tadi perulangan for. Kemudian kalau kita jadikan while, do while ya. Deklarasikan dulu integernya, misalkan i kemudian i itu sama dengan 0. Lalu do lakukan
system dot out dot println nilai i kan tambah i. Nah, bedanya kalau do ini kita melakukan operator perulangan di sini. Lalu while i kurang dari sama dengan 4. Nah, seperti itu. Sebenarnya sama ya. Hanya dia sebenarnya jadi bahasanya saya mendeklarasikan tipe data integer ini untuk variabel i, dan variabel i itu memiliki data angka 0. Nah, setelah dideklarasikan dan dimasukkan angka, maka lakukanlah do tampilkan. Jadi sistem out println ini menampilkan nilai dari i. Nah, i-nya itu nanti ditampilkan di sini. Lalu setelah itu coba ditambahkan 1 gitu, i plus ini sama dengan i plus 1 sama dengan i gitu ya. Lalu setelah itu batasnya sampai berapa? Sampai 4. While ketika i kurang dari sama dengan 4, berhenti gitu, jangan diulangi lagi gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira logika pemrogramannya. Baik, dari perulangan ini kita sudah menyelesaikan materinya. Di minggu depan itu nanti kita akan materinya adalah Java Array. Baik, dari saya cukup sekian. Saya mohon maaf jika ada kata-kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.